di versi pemikiran Pak Haryono, anggota DPRD hari ini seperti apa? Dengan tidak kurang rasa hormat saya sampaikan itu. Apa indikatornya? Saya seringkali ikut proses RPJM misalnya. Kita diundang. RPJM itu terutama ketika bicara di mungkin saja banyak juga anggota dewan yang memang ikut di dalam proses Rakorbandes misalnya. Rakorbangcak itu kan reses itu di kawasan. Tapi ketika Rakorbangda dengan tidak kurang hormat kejelian, ngotot kurang, bahkan kadang tidak terdengar. Ini kembali ke karena saya jadi mata pasti itu ada katanya udah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Malam ini kami sengaja menghadirkan sosok senior mantan anggota DPRD periode 2004-2009 dan saat ini beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas di PDAM. Terkait dihadirkannya beliau di Guar Garut adalah mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Garut di gedung DPRD. Memori kami teringat bahwa 2019 beliau sebagai koordinator MAPAG melakukan audiensi ke Kejaksaan, mempertanyakan terkait pokir dan pokok pikiran di DPRD dan BOP hak DPRD. Untuk itu kita hadirkan beliau. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum bagi semuanya. Maaf saya pakai masker. Karena kemarin kita mendengar Jawa Barat ini salah satu terbesar juga dapat COVID-nya kedua di Indonesia. Kedua di Indonesia. Jadi ini dibuka. Siap. Pokoknya merdeka. Kita jaga jarak ya. Amin. 17 Agustus sih semangat. 17 Agustus. Oh iya, selamat ini ya. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen tepat. Tasakur binimat. Pak Haryono, ini duka juga ya dengan di momen sebenarnya RI, tetapi beberapa pekan kemarin rumah rakyat digeledah oleh kejaksaan. Nah, ini terkait yang pernah dilakukan audiensinya Pak Haryono ke kejaksaan. Bisa dijelaskan nggak mengenai apa saja hal itu? Pertama itu tahun 2018 kalau nggak salah, 17, 18, 19 begitu ya. Karena kita melihat bahwa apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh Pak Kejari waktu itu. Ada potensi kehilangan atau kerugian negara kurang lebih 146 miliar. Bukan Kejari ini ya? Bukan. Pak Azhar waktu itu. Pak Azhar. Iya. Yang kita ya. Iya. Dan kemudian di OP sekitar 48 miliar. Wow. Dan itu abring-abringan kan kita ke sana. Iya. BOP periode 2014, 2019. Di luar uang reses ya. Ya, ngabung bahas reses. Oke. Dan waktu itu kita sampaikan, kita mendorong Pak Kejari untuk segera diproses. Kenapa demikian? Karena memang masalah pokir dalam tanda kutip. Pokir ini bukan asli pokir ya. Karena di kedalaman pokir itu ada beberapa oknum DPRD yang memanfaatkan tina pokir jadi duit. Gitu ya.
Dan itu kurang lebih potensi kerugiannya katanya sekitar 46 yang disampaikan oleh Pak Kejari dan BOP 48. Dan tentunya ini bisa dijadikan momentum bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan. Dan kemudian bagaimana juga kita memohon objektivitas. Poker itu apa sih sebetulnya? Karena pada waktu itu poker itu tidak ada gitu ya. Atau pemahaman poker yang sedemikian rupa sampai merugikan keuangan negara. Karena poker itu memang diatur di dalam undang-undang, baik di Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23, ini saya sulit menyebut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini. Karena sudah diubah oleh beberapa kali perundang-undangan sampai ke Mahkamah Konstitusi pun 3 kali. Tapi nggak apa-apa, kita baca saja Undang-Undang 23 gitu ya, tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian juga memang ada di dalam Undang-Undang tentang DPR, MPR, dan keuangan negara juga ada. Pokok itu apa gitu? Ya, memang wajib pokok pikiran dewan. Artinya pokok-pokok pikiran dewan itu sesuai undang-undang yang tadi harus disampaikan 1 tahun sebelum anggaran disahkan. Jadi bukan di dalam pembahasan anggaran yang saya tahu. Oke. Nah, pokok ini pun kan harus diselaraskan dengan RPJM, rencana pembangunan menengah. Harus disesuaikan dengan RKPD berkenaan, tahun yang berkenaan. Nah, mungkin saja pokir yang muncul yang disampaikan oleh Pak Kejari, bahkan itu relatif besar, lebih besar sebetulnya pokir-pokir. Kalau pernyataan Pak Bupati pada waktu itu, kebutuhan infrastruktur Garut ini kurang lebih sekitar 300 miliar. Kalau tidak salah waktu itu. Tetapi sebagai eksekutif beliau tidak bisa melakukan berbuat banyak karena anggaran yang muncul itu hanya 30 miliar. Selebihnya habis oleh pokir gitu. Nah, tentunya masalah ini harus diluruskan. Makanya kita datang ke Kejari, Pak, proses untuk mencari objektivitas ini. Karena anggaran kita ini kan relatif defisit terus. Waktu itu kerugian muncul pokir 46 miliar. 146 potensi kerugian. Potensi ya. Itu bisa dilacak di kurang lebih ya sekitar 140-an. Kalau BOP? Kalau BOP sekitar 48. 48. Kira lebih, sekitar 40-an dan itu bisa dicek lagi. Ya. Dan itu kan berjalan terus. Oke. Berjalan terus. Beberapa kali kita menyampaikan sampai diganti oleh Pak Kejari yang baru. Belum itu juga kan? Tindak lanjutnya belum juga. Belum juga ya. Informasinya masih penyelidikan. Gitu. Terakhir kebetulan kemarin saya ada di sana. Ketika kejaksaan hadir itu saya lagi dipanggil oleh Bandar. Oh. Kita lagi ada di DPRD. Ada di DPR. Ini ada apa gitu. Orientasi atau informasinya hanya mendengar yang kemudian itu di media. Ada penggeledahan terkait dengan BOP dan reses. Nah, apakah BOP ini yang lama ataukah memang ada yang baru? Tetapi oleh Ibu Kejari disebutkan itu tahun 2019, 2014, mungkin yang lama. Nah, kalau kenyataannya seperti itu, tentunya masyarakat akan sangat setuju. Sangat setuju. Tetapi kita ketika bicara hukum, kita paham apa sih tujuan hukum? Apa fungsi hukum? Fungsi hukum kan mengubah masyarakat untuk bisa lebih baik, bisa lebih beradab. Lantas fungsinya apa? Tujuannya apa? Untuk keadilan, untuk kepastian hukum, dan untuk kemanfaatan masyarakat. Gitu ya. Nah, ketika penyelidikan terus berjalan, konon ini masih penyelidikan, kecuali kalau penyidikan. Apakah harus penyelidikan? Kapan batas waktu penyelidikan? Nah, kalau yang lama. Apabila kita melihat dari permen atau peraturan kejaksaan agung nomor 39 itu ada batas penyelidikan. Kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Kalau kasusnya yang lama. Kalau kasusnya lama. Ya. Karena kalau ini berjalan terus, batas waktu penyelidikan tanpa batas, di mana keadilannya? Di mana kepastian hukumnya? Di mana kemanfaatan?
Oke. Gitu ya. Lantas bagaimana menghadapi masalah ini? Hukum itu bukan berarti memenjarakan, melulu. Apalagi bicara masalah korupsi, yang penting uang itu kembali kepada negara. Membuat jera mereka yang jahat-jahat. Nah, apabila konteks permasalahan yang ada ini sampai penyelidikan begitu panjang, mungkin ada masalah teknis. Mungkin pembuktiannya yang sulit sampai mengambil berkas. Mungkin sulit. Ya. Saya hanya saran saja, kalau memang penyelidikan dalam batas pemahaman korupsi, kepidanaannya sulit, tetapi tidak bisa, tapi jangan sampai menghilangkan kerugian negara. Bisa tidak? Yang ditampilkan adalah bukan pidana khusus, misalnya. Yang penting uang negara. Pergunakan datu. Ya. Yang penting uang negara. Ya. Yang penting keuangan negara itu kembali ke negara. Solusi datu itu ya? Ya, solusi. Ya. Di dalam hukum pidana itu kita mengenal memahami tentang ultimum remedium dan repium remedium. Lanjut ya. Ya. Jadi dari dua azas yang tadi, anggap bahwa hari ini kita akan mencoba menekankan atau mungkin penggeledahan itu atau korupsi itu harus menggunakan metode yang namanya premium remedium. Dia pidana harus ditangkap. Seperti hanya dua teroris atau orang yang membuat obat-obatan itu harus ditangkap, dia pidana. Tapi kalau melihat jeda waktu yang terjadi begitu panjang, bila ada kejadian yang dulu, bisa tidak itu dilepaskan, pergunakan ultimum remedium. Ultimum remedium. Jadi pidananya kemudian lakukan pendekatan keperdataan. Buktinya ada, potensi kedua negaranya sudah jelas, udah datum yang ke depan. Gugat orang-orang yang ambil itu. Oke. Dan itu ada dasarnya. Oke. Ini jangan-jangan pendekatan ke perdata ya? Ke perdata. Dan ilmu hukum itu kayaknya begitu progresif hari ini. Kita tidak pernah tahu kalau kejaksaan sebetulnya ada keperdataannya di sana. Bahkan bisa menjadi arbitrase di sana. Bisa jadi mediator dia. Dia bisa masuk ke tata negara. Dia adalah pengacara negara. Datuk ini. Kejaksaan itu pengacara negara. Saya baca di dalam Perja, dari Perja nomor 25 pada waktu itu, kalau tidak salah diubah oleh peraturan Jaksa Agung nomor 7 tahun 2021, itu luar biasa. Itu terobosan hukum. Dan mudah-mudahan nanti di Fakultas Hukum itu dibahas dalam. Bagaimana seorang kejaksaan yang di image kita ini hanya bicara masalah kepidanaan, di sana muncul keperdataannya begitu banyak, tata negaranya begitu banyak. Oke. Jadi prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan itu sudah muncul apabila melihat peraturan kejaksaan. Ajas legalitas muncul, hak azazinya muncul, dan ajas atau 8 ajas umum pemerintahan yang baik pun muncul. Ya. HAM misalnya. Ketika ini diproses panjang, keyakinan ada tetapi sulit pembuktian. Kedepankan administrasi, kedepankan keperdataan. Orang yang bersangkutan tidak ditahan, tetapi punya kewajiban untuk mengembalikan keuangan negara. Ya. Sedemikian rupa. Sampai yang meninggal pun bisa dikejar, Pak, dengan aturan itu. Hari ini itu belum muncul begitu luar biasa. Tapi kayaknya akan bermasalah ini. Untuk orang-orang yang merasa koruptor akan dikejar lagi nanti. Ya. Ini mungkin ya, mungkin. Karena cukup lelah juga kita mendengar pokir, mendengar BOP yang begitu panjang. Betul. Tapi dalam pemahaman masih dalam penyelidikan. Kapan penyidikannya? Kapan penuntutannya? Dan ini tidak sederhana. Apabila itu memang sulit, tetapi potensi kemungkinan kerugian negaranya tinggi, menggunakan pendekatan perdata. Dan itu sudah disiapkan. Kalau di kepolisian kan ada yang namanya restoratif justice. Iya. Ya. Karena memang tahanan kita juga penuh, Mak. Muncul masalah baru gitu ya. Oke. Bagaimana negara ini aman, bagaimana aset-aset negara ini aman,
dan tetap melakukan pendidikan kepada masyarakat. Karena hukum ini memang baik polisian, kejaksaan, kehakiman dan yang lainnya bagaimana mendidik masyarakat untuk beradab, untuk konsisten dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Siap. Pak Har nih, ini kan sudah muncul dugaan kerugian 1,2 miliar. Sementara waktu Pak Har audien di kejaksaan, tapi itu masih ada pokir ya. Masih ada pokir. Hari ini tidak ada pokir. Tidak ada pokir. Tapi dugaannya muncul 1,2 miliar. Apakah itu lanjutan atau memang baru? Karena yang tadi disebutkan oleh Pak Haryono, ada batas. Ada batas. Penyelidikan ada batas. Penyidikan ada batas. Tuntutan ada batas. Karena itulah hukum kita. Ada kepastian. Kalau tidak, panjang banget. Mau beres, Pak. Ini lanjutan atau? Saya tidak tahu. Kalau melihat seperti itu mungkin baru ya. Baru ya. Mungkin baru. Tapi kalau 2014, 15, 16, 17, 18, jadi 5 tahun 1,6 kecil mas. Ya. Atau mungkin ada sisi-sisi lain. Tapi yakin kejaksaan punya data tentang masalah itu, dan tentunya kejaksaan melakukan penggeledahan itu bukan main-main, Pak. Ya. Melakukan kejaksaan itu tentu dengan perhitungan yang sangat matang. Sangat matang. Karena kejaksaan memahami bahwa pemerintahan di kita ini cuma 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke. Dalam batas tertentu ketika kita emosi hayang mewah jelema banyak koruptor. Apakah adab kita seperti itu? Haruskah kita harus seperti itu? Atau menyelamatkan aset-aset yang lain dengan melakukan tetap pembinaan kepada masyarakat. Ketika bicara pembangunan, ujungnya tetap di pemerintah. Ujungnya. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Pentahelik di dalam penataan ruang itu ada 5 unsur tentang pengelola pemerintahan. Pemerintah itu sendiri atau tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah itu sendiri, dunia akademisi, kemudian pihak ketiga, para pengusaha, kemudian apa lagi? Dunia usaha, akademisi, media hari ini, kemudian masyarakat biasa, penerima manfaat. Ini kan harus kompak, Pak. Ya. Nah, ketika pemerintahan ini tidak kompak, saling sahabat, saling meriksa, gitu, pun maaf ya, mungkin gitu. Kapan kita pembangunan hari ini akan maju? Kapan kita akan tasakut menikmati kemerdekaan yang 77 tahun ini? Kapan? Contoh keharmonisan dengan tidak menghilangkan tugas pokok fungsi lain-lain. Tadi misalnya, ketika kepidanaan terkait dengan korupsi, ternyata dalam perkembangan hukum di kepolisian ada restorasi justice. Ya. Dan kemudian di kejaksaan ada Perja nomor 7 nomor 21. Jadi tidak melulu remedi bahwa harus dipidana. Ada juga tahapan-tahapannya. Ya. Bagaimana kita mensyukuri negara ini? Tidak bisa pemerintahan saja. Tidak bisa oleh akademisi saja. Bagaimana kebersamaan ini harus dibuka. Apalagi Garut hari ini. Pak Har, saya menangkap bahwa apa yang dilakukan oleh kejaksaan hari ini potensi pidananya kecil. Apa yang disampaikan oleh Pak Har? Kecil, Pak. Kecil. Nah. Tetapi dampak keharmonisannya kesannya besar. Iya. Betul. Padahal kita berharap banyak pemerintahan ini. Ini bukan berarti tidak boleh ya. Ya. Ada hal-hal yang seharusnya, maaf sekali, itu ada peraturan menteri dalam negeri yang baru tentang Forkopimda. Ya. Forkopimda hari ini tidak lagi hanya melulu kejaksaan, Pak Dandim, Polres, kemudian Pak Bupati, kemudian DPRD di dalamnya, tapi ditambah juga lembaga yang lain. Forkopimda ini kan bukan untuk kolusi gitu, tetapi untuk dikoordinasikan hal-hal yang semacam ini. Kalau memang komunikasinya baik, Forkopimdanya berjalan, uang negara terselamatkan, ingatkan saja di forum itu daripada nangkap orang. Masya Allah. Misalnya gitu. Apakah mungkin seperti itu? Dan salah satu hal yang harus yang akan meningkatkan Forkopimda
Pertama ada undang-undang tentang pelayanan publik. Ya. Yang kedua keterbukaan informasi publik. Jangankan Forkopimda tentang dokumen kebijakan negara, kebijakan pemerintah daerah. Masyarakat sekarang juga bisa kok menerima dokumen itu. Coba kalau di Forkopimda nih dibuka dokumen APBD kita sekian misalnya gitu ya. Persepsi polisi, persepsi Padandim, persepsi bupati itu akan teramankan dengan dewan. Ketika ada masalah ditegur saja di sana. Mengurangi kegaduhan. Politik hanya dua. Satu, infrastruktur politik. Dia berwacana terus-menerus. Garut terus berwacana. Kapan kita akan bicara supra politik? Melaksanakan keadaban, aturan-aturan dalam melakukan tata kelola pemerintahan. Saya yakin ini tidak mudah. Tetapi harus dilaksanakan. Tasakur binimat terus dibuka. Buka, Pak. Negara ini punya kita semua. Kurangi kemiskinan itu. Garut ini berhadapan dengan darurat pelayanan. Garut ini berhadapan dengan darurat stunting. Lalu stunting kita. Ujungnya gizi. Gizi itu dari mana? Miskinan. Apakah akan selesai dengan proses itu? Ya. Walau insya Allah. Kita sama-sama buka demi kebaikan kita sendiri. Terlepas dari apa, ini kan bagian dari Forkopimda ya, DPRD dan Iya. Ya, apa yang disampaikan Pak Haryono bahwa ya sampaikan saja di Forkopimda itu kan. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh kejaksaan kan sah-sah saja melakukan penggeledahan. Oh sah. Pertanyaan saya, apa yang mesti disikapi oleh para anggota DPRD, khususnya pimpinan, ketika ada penggeledahan? Buat apa ada Forkopimda mau dimanfaatkan? Yuk kita belajar baca gitu. Nyali itu harus ada. Nyali itu demi kebaikan. Ya. Buat apa ada Forkopimda? Kan untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Coba lihat di Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Adanya Forkopimda itu untuk menyelesaikan pembangunan. Bukan senantiasa menjadi opini publik yang disebut struktur politik. Ngomong terus Pak. Tetapi tata kelola lemah. Untuk meluaskan tata kelola itu kan dikomunikasikan. Ya. Duduk sama-sama, yang terbayang oleh kita mungkin khususnya oleh saya ketika bicara Forkopimda itu bicara plus minus hasil pembangunan. Ketika ada masalah dengan oknum dewan, dengan oknum kejaksaan, oknum polisi, oknum LSM, ya dibuka di sana. Selamatkan lembaga ini, kasihan orang-orang baik gitu. Apakah semuanya kita harus melihat pemerintah ini buruk semua? Atau sebaliknya, orang pemerintah ketika dihadapan dengan media pasti minta duit. Apakah harus seperti itu? Belum tentu, Pak. Ya. Belum tentu. Semoga di Forkopimda itu ada perkat. Saya rindu perkat ini. Siapa perkat itu? Majelis Ulama Indonesia. Satukan oleh mereka. Hadirkan keilahian. Ya. Politik tidak senantiasa membabi buta. Politik tidak senantiasa harus bicara masalah kekuasaan. Peran kita, Pak Tata, Abdi, Husni masih ada dalam rangka pembangunan ini dengan sewa-sewa. Kuatkan bahasa itu oleh orang-orang yang charisma. Saya yakin ketika di Forkopimda ada MUI bicara masalah apa hakikat kehidupan, hakikat bernegara. Hakikat bernegara adalah bagaimana memanfaatkan penataan ruang hari ini. Kita konservasi, Pak. Suka ataupun tidak. Ketika ada satu proses hukum penangkapan, kapan kita akan tasakur binimat sadar bahwa air ini berzikir, gunung ini bertasmid. Lupa. Luar biasa. Tapi terlepas itu, Pak Haryono kan yang melaporkan. Tentu salah satunya. Banyak yang melaporkan. Mus-mus, dipanggil ke teman-teman. Hayu kejaksaan, hayu. Berapa kali saya ke sana gitu. Ya. Karena memang dengan kejadian seperti ini akan membuka pada waktu itu ya. Ya. Akan membuka bahkan ke Pak Azhar pada waktu itu sidang kejaksaan akan bisa mendorong tentang reformasi birokrasi. Dengan kejadian Kokil. Ya. Karena di sana tidak saja dewan yang terlibat. Ya. Tetapi juga dititipkan ke masing-masing SKPD. SKPD ini juga
tidak bisa berbuat banyak karena kok, tetapi ujung outcome-nya kan ke masyarakat. Jadi bagaimana reformasi ini bisa berjalan Oke. pada waktu itu? Artinya bahwa ini pokir ini bukan temuan kejaksaan ya? Karena ada laporan dari masyarakat. Kalau saya pikir ya pasti ada pelaporan. Ada Dia lapor laporan. ke kejaksaan waktu itu kayaknya ya. Karena Pak Azhar waktu itu Pak Kejari menyampaikan 146. Kalau 146 karena tidak akan serta-merta kejaksaan akan menyampaikan Oh, yang sebelum dihitung. menyebutkan angka itu Pak Azhar. Kejari. 146 M. 146 ke 48 waktu itu. Makanya kita mendorong, ya udah proses. Oke. Proses. Nah tapi karena ini lama, tingkat pendidikan juga lama Pak. Ya. Kalau memang lama, nggak usah segan. Alihkan bukan ke kepidanaan, alihkan ke datu. Nah, Pergunakan yang namanya Perja nomor 4 nomor 7 tahun 2000. sekalipun Pak Haryono melaporkan, tetapi tidak harus selalu pidana. Tidak harus pidana. Hasil akhirnya ya. Hasilnya. Apalagi sekarang ini ya. Karena kalau Abi bicara sekarang ini terus melakukan yang dulu ya diperiksa kemudian hanya penyelidikan bukan penyidikan. Kapan batas akhir penyelidikan? Ya. Kan harus ada kepastian hukum. Karena kalau ini berjalan nanti ke depan, pengacaranya Harebah, Pak, jadi rame terkuku. Orang kena terjerat. Yang jadi masalah kan anak istrinya. Apakah anak istrinya itu ingin korupsi? Tidak. Ya. Dengan tidak menghilangkan aset negara. Ruhnya tentang undang-undang tipikor, ruhnya tentang kepidanaan itu kan bukan untuk membunuh, menangkap. Menyelamatkan aset. Kemudian mendidik tuh yang lagi jahat itu untuk menjadi baik atau memunculkan efek jerah untuk tidak berbuat seperti itu. Saya ingin kembali ke belakang. Waktu Pak Haryono melaporkan kan atas nama Mapag ya? Oh tidak, Bapak nggak pernah. Oh nggak pernah? Enggak. Waktu itu ya kelompok-kelompok masyarakat saja teman-teman kita. Ada Pak Agus Gandhi, Ya. ada Pak Iwan Katok. Kalau nggak salah ada pengacara juga tuh. Yosep ada. Sam Yosep. Dengan Sam Yosep. Ya. Banyak Pak. Banyak. Ya. Banyak. Memang Oke. ini menjadi perhatian karena kalau 146 miliar kayaknya of the best lah korupsi Indonesia. Nah, maksud saya gini, korupsi gitu ya. saya ingin Di Dewan. Jawaban yang berbeda dari Pak Haryono. Kenapa harus ada indikasi apa ketika kan gini, tidak semata-mata melaporkan soal pokir ya waktu itu. Kenapa? Ada apa di pokir itu? Karena memang kata kejaksaan sudah ada kerugian negara. Oh. Ada kerugian 146, ya otomatis berarti di pokir ada satu prosedur yang tidak proporsional, yang tidak sesuai. Nah kita lihat sekarang aturan pokir, kumaha. Kalau memang pokir ada, ya memang harus DPR harus pokir. Tapi kenapa harus ada kerugian negara? Kan menarik, Pak. Maka dikejarlah itu. Nah ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan tentang pokir kalau tidak salah, bagian dari pokir. Pokir bisa jadi hibah nantinya. Atau hibah dan bansos mungkin ya, pokir ini dalam bentuknya. Kalau tidak salah di kepolisian ada. Yang sudah diproses. Kalau tidak salah tentang sapi. Oh iya. Itu sudah sudah dilaksanakan, sudah eksekusi, sudah selesai kayaknya. Mungkin batas-batas seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu. Dan pokir ini juga berpengaruh kepada politis terhadap persaingan. Persaingan menjadi anggota dewan mungkin. Jadi seseorang bisa kalah karena anggota dewan incumbent mah buka pokir, gitu kan. Maka muncul juga dorongan. Partai saja. Jadi memang cukup ramai waktu itu. Coba ceritakan alur pokir dan ada penyalahgunanya di mana? Kalau penyalahgunaan itu mesti ada bukti ya. Tapi alur pokir Pak Tata anggota dewan. Tahun 2022 lah ya. Kemudian Pak Tata reses di daerah pemilihannya. Dari reses itu munculkan masukan. Biasanya anggota dewan atau yang saya pernah lakukan tahun 2019 ya, tahun 2022. Tahun 2020 kemarin ada proyek ieu di daerah ieu. Aya tuh bapak-bapak gitu kan? Gitu ya. Kemudian nah untuk tahun ke depan
untuk tahun yang berjalan ayeuna aya ieu. Tah rencana ka hareup urang rek ngajukeun naonnya, itu kan reses. Ah, Maka muncullah masukan. Masukan tahun kemarin tidak berkualitas, catat. Ya pokok pikiran. Kemudian tahun berjalan, ada masalah atau belum berjalan, atau ada kegiatan masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih. Kita catat ucapan terima kasih. Nah, oke. untuk tahun ke depan, ada aspirasi, catat. Pasca reses, maka muncullah pertemuan di Dewan. Hmm, Mencatat apa saja hasil reses. Ada saran, ada pendapat, dan ada usulan. Itulah pokir. Nah, oke. pokir ini nanti untuk tahun untuk tahun Berikutnya. berjalan ketika perubahan. Apabila Pak Tata melakukan resesnya di bulan Januari, Februari, Maret misalnya. Oke. Berarti di perubahan. Di perubahan dimungkinkan. Nah, Kalau tidak tertampung, berarti di tahun tahun berikutnya. Nah, kalau tahun berikutnya berarti dimasukkannya itu di RAKP, rencana kerja. Ya. Apakah harus sampai ke anggaran? Harus menghitung. Pertanyaan saya sekarang, apa sih tugas dewan? Harus Oke. menghitung Nah, lahirlah potensi masalah itu tatkala di pembahasan anggaran. Potensinya itu. ya, Jadi dimasukkan di bahasan anggaran kudu sakieu dan seakan-akan gitu ya. Ini harus dimasukkan misalnya. Harus dimasukkan. Awas, ini bukan aspirasi ini kan bukan punya saya kan, ini punya masyarakat. Tetapi kok aneh, ujungnya ini punya saya gitu. Jadi kenapa pada perjalanannya itu seakan-akan yang menampung aspirasi itu kan dewan ya, misalnya si dewan nih. Begitu masuk di dalam menjadi seakan-akan punya saya. Memang aspirasi itu akan dilaksanakan di wilayah bersangkutan mungkin ya. Tetapi siapa pelaksananya ini yang bahaya. Menggandeng pihak ketiga. Persentasenya muncul nanti. Tidak menutup kemungkinan apabila dewan sudah seperti itu adil hayat piluh. nah, ini. Dan itu kan tidak boleh. Karena dewan itu tidak punya kewajiban dalam tanda kutip ya untuk mengaudit, menghitung. Misalnya panjang jalan 200 juta, 50 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin saja gitu itu dilaksanakan, tetapi harus berkesesuaian juga dengan RPJMD, dengan RKPD. Kalau ini tidak berkesesuaian, potensial capaian target pembangunan tidak akan tercapai karena sudah berbeda dengan target. Dan ini akan menjadi beban, maaf ya dalam tanda kutip, eksekutif nanti targetnya tidak akan tercapai karena kegiatan luar terlalu banyak. Di sisi lain SKPD untuk membuat perencanaan dalam forum SKPD kemudian untuk DIPA gitu akhirnya hilang karena masuk aspirasi dewan yang seakan-akan harus gitu. Itu aspirasi dewan di luar perencanaannya. Tidak menutup kemungkinan kalau sesuai aspirasi dan tidak terlibat secara teknis dengan anggaran nggak ada masalah. Yang paling penting anggaran itu kegiatan tersebut masuk. Ya. Tentunya besar kecilnya anggaran disesuaikan dengan kapasitas yang diukur oleh TAPD, oleh Bapeda dan seterusnya. Ya kita tongkrong saja, awasi. Karena pengawasan. Tapi kalau ngerasa ya anu saya, kemudian diserahkan pihak ketiga, mau nyokot duitnya sekian persen, itu apa namanya? Ya. Lalu Pak Har, yang disebutkan oleh Pak Gajari waktu itu 146 M ya, itu potensi 146 sekian. ya, potensi kerugian atau Potensi kerugian. potensi kerugian. Potensi kerugian. Dan 48. Oh, Itu bisa dibuka di Google. ya. Saya yakin itu masih ada. Tapi dianggap sudah selesai itu kan, karena jangka ada batas. Ya kalau bagi saya miliar ini udah amat selesai saja dalam tanda kutip. Tetapi selesainya kepidanaan, tidak selesai keperdataan. Tetap negara harus kejaksaan anggap sebagai pengacara negara punya upaya melalui tadi Perja nomor 7 tahun 2021 kedepankan jatuh. Ya. Jatuh. Itu willnya kejaksaan. Ya tentu sesuai aturan dalam rangka menyelamatkan uang negara. Kalau keperdataan tidak ada batas. Ada juga batasnya, ada standar-standar. Oh iya. Dan itu tinggal dibaca, ada hukum acaranya di sana.
ada hukum acara. Progresif loh hukum kita hari ini. Siap. Kembali lagi Pak Haryono nih. Eh, kita poinnya sudah dapat. Tetapi kita kan masih menduga-duga dengan 1,2 miliar yang didugakan Itu oleh yang disampaikan oleh Ibu Kejari. ini BOP dan reses. Ini reses. Anggap saja di reses itu sulit ya, karena kecil, 20 juta. Karena kecil mungkin data, tapi kalau segitu sih agak susah kayaknya. Oh, nggak susah. Nah, kayaknya sih. Nah, kalau BOP itu apa? Belum dijelaskan nih. Itu operasi DPRD, biaya operasional lembaga DPRD. Bagaimana lembaga dewan dengan kelengkapan dewan bisa berjalan. Jadi lembaga dewan ada setwa dan para kabar di sana membantu fungsi-fungsi kedewanan. Nah, uangnya itu tentunya di setwa Yang mengelola sekretariat dewan. Pengeluaran hanya melakukan koordinasi dengan pimpinan biasanya. Karena pengadaan barang jasa itu kan harusnya ASN ya. Dewan kan bukan ASN. Ya. Jadi di sana kebutuhan untuk reses, kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk honorarium DPRD, dan seterusnya itu di sana. Nah, kesimpulannya bahwa ini kan masyarakat menunggu. Apa yang akan dilakukan nanti oleh Kejari kan? Apakah akan langsung mengumumkan tersangka gitu kan? Atau kenapa sih mesti atau gitu? Saya pernah menghadapi itu, pernah juga mendorong itu, empiri membuktikan salah, tidak bisa seperti itu. Tapi terus belajar. Apakah nanti akan begini? Saya tidak bisa menduga. Tapi yang pasti kejaksaan tidak akan keluar dari SOP-nya kejaksaan. Kalau bicara masalah kepidanaan, pasti ada SOP-nya. Ada pidana umum, ada pidana khusus, ada pun keperdataan dan tata negara juga ada standarnya, dan seterusnya. Tapi kalau bagi saya, kalau 1, sekian ya pasti punya SOP-nya lah. Hanya ke depan bagaimana Perja nomor 7 tahun 2021 itu bisa dikedepankan. Biar lebih humanis, tetapi tidak menghilangkan taji APH. Tajinya APH itu tidak hilang. Perja nomor berapa? Nomor 7. Perja, Peraturan Kejaksaan Agung nomor 7 tahun 2021. Kemarin juga kita, di PDAM juga sama. Kita kerjasama dengan kejaksaan sebagai pengacara negara, sebagai pengelolaan aset. Karena ini kan aset negara PDAM ini. Kita kerjasama dan kami mendukung sekali direksi kerjasama dengan kejaksaan. Di sana masuk tentang bagaimana kalau seandainya oknum pegawai gitu ya melakukan penggelapan gitu, atau pengelolaan PDAM ada oknum konsumen yang tidak bayar gitu, karena piutang kita masih relatif besar, sekitar 7 miliar. Nah, sebentar Pak Har. Ini saya tertarik ya. Kejaksaan kemarin PDAM kan melakukan kerjasama dengan kejaksaan. Kemarin Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan kejaksaan. Terus DPMD, desa-desa melakukan, itu apa maksudnya? Maksudnya karena kejaksaan itu kami kedatun. Jadi kejaksaan itu di image kita jangan serem gitu loh. Kejaksaan itu bukan hanya kasih pidum. Kejaksaan itu bukan nangkap orang. Di kejaksaan itu pembinaan aset. Makanya disebut pengacara negara. Bahkan untuk konsultasi hukum, perda misalnya, bahkan jadi ada beberapa komponen yang bisa dilaksanakan hal-hal hukum yang bisa dilakukan oleh kejaksaan atas permohonan pemerintah. Pembuatan perda, pendampingan termasuk ketika kan di pemerintahan itu ada SPI ya, Satuan Pengendali Internal, kayak aset juga. Ada bendahara, ada kasir, ada verifikator, katanya seperti itu. Ketika memang mereka berat nih, sebagai verifikator, di anggaran nggak ada nih. Sementaris, misalnya mungkin sementara ada pimpinan kita nih, rada jahat, si oknum nih. Ketika dia berat, ya bukan kejaksaan Pak. Pak, saya damping Pak. Saya disuruh begini, buruk misalnya gitu.
Kayaknya itu kalau lihat aturan itu kayaknya bisa. Saya belum tuntas baca itu. Jadi kalau melihat dari Perja nomor 7 tahun 2021, wah itu progresivitas hukumnya luar biasa. Sangat progresif. Dia bisa ke perdataan, karena kalau pidana jelas ada gitu ya. Jadi ketika kepidanaan ini ujungnya mungkin dianggap serem, tetapi untuk menyelamatkan aset negara dalam rangka revolvingnya pembangunan ini, atau bagaimana penunjang pembangunan berkelanjutan di berjalan, kejaksaan andil dalam luar biasa, Pak. Sayang nggak tahu, mudah-mudahan di perguruan tinggi itu segera dipelajari gitu ya, atau mungkin sudah juga sebetulnya. Sepertinya Sudah sedang berjalan. Karena yang kita pahami bahwa keadilan itu bisa melalui pengadilan. Kalau kita melihat di Undang-Undang 33 tahun 1999, ternyata kan ada juga proses non ligitasi kan. Ya. Ada mediasi gitu. Okay. Itu di Bali kan berjalan terus di Badan Administrasi Nasional kita. Okay. Itu kan tidak melalui proses-proses yang serem. Oke. Pak Arni, 1,2 miliar dugaan kerugian yang diumumkan oleh Bukajar. Menurut Pak Haran itu kecil, tetapi bukan dianggap harus hilang. Tidak boleh. Ini harus dikembalikan. Oleh para anggota dewan di 2014-2015. Dan kawan-kawan anggota dewan yang saat ini sedang menjalani juga kan harus hati-hati. Tidak harus. Semuanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Oke. Hati-hati itu kita ini kan punya Pancasila, Pak, malu. Kemanusiaan yang adil, beradab, ketuhanan Maha Esa dan seterusnya. Nah itu penjaga marwahnya salah satunya kan kejaksaan. Kecil apapun uang negara, ini kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Besok lusa saya salah, tolong saya ingatkan. Hari ini saya mengingatkan. Amar ma'ruf ini saling mengingatkan. Hilangkan kebencian gitu ya. Bisa enggak ketika ngomong itu tolong ditinggal jalan mana gitu ya. Tapi substansinya biar nggak marah gitu. Harus dikejar. Tadi saya menyampaikan bisa nggak dikampingkan kepidanaan. Kemudian kedepankan administrasi dan keperdataan, ujungnya didatun. Apakah ini aman? Ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Badannya berjalan. Kefiguran di keluarga, dia berjalan ada. Tapi berkewajiban untuk mengembalikan benda. Ketika saya meninggal, ngambil uang, saya meninggal. Anak cucu saya itu harus mengembalikan. Harus bertanggung jawab. Karena kejaksaan dikasih beban oleh negara untuk mengamankan keuangan negara. Aset negara, dia adalah penjaga aset. Jadi kalau lihat dari Perja nomor 7, bagaimana mungkin besok lusa KPK nggak ada tuh, karena ad hoc kan ya. Tapi fungsi kepolisian, fungsi kejaksaan itu berjalan mungkin apabila ini dilaksanakan. Yang penting kan bukan penindakannya, pencegahan. Pencegahan itu keadaban, artinya kemanusiaannya tinggi. Nah kalau sudah macam-macam nggak boleh buat. Preventif ya? Ya preventif semuanya. Preventif. Jadi nyambung dengan yang tadi, hati-hati ya dengan siapapun, termasuk dengan DPRD, hati-hati. Ketika saya menyampaikan perdataan bukan berarti aman. Akan dikejar sampai ke lubang semut sekalipun, kejaksaan pasti ngejar. Karena dia akan mengejar uang negara. Tapi yang saya sarankan itu pola penyelesaiannya. Nah pada sisi lain, bagaimana sekarang kejaksaan kan kerjasama dengan hampir semua SKPD. Harus kayaknya. Harus, Pak. Kenapa? Karena kejaksaan ini pengacara negara. Dia pengelola aset kalau nggak salah. Antisipatifnya di sana. Gitu. Nah mungkin tinggal bagaimana sekarang sumber daya manusia di kejaksaan. Sumber anggaran di kejaksaan untuk melaksanakan itu pun tidak mudah. Pak Har menyarankan seluruh SKPD melakukan kerjasama ya? Kerjasama. Ini sangat bagus ya? Iya. Nanti si kejaksaan akan memberikan, kalau di PDAM ya, di kejaksaan itu memberikan kerjasama bagaimana meningkatkan sumber daya manusia tentang pengelolaan aset negara. Kalau di PDAM, aset PDAM itu 103 miliar. Di sana yang ada itu, secara itu, serakun akuntabilitasnya.
Kalau di pemerintah juga sama. Ya. Apalagi ada Forkopimda, Pak, masa nggak? Tapi sekalipun begitu, kalau ada tindak pidana, Sepatu tegang saja. nah, Bisa, artinya dua loh kejaksaan itu, bisa pidana, bisa perdata. nah, Namun misalnya geus kesel-kesel lainnya geus pidana. nah, Tapi untuk saat ini ketika negara lagi seperti ini, kemudian kita melihat kemarin kejaksaan menggeruduk DPRD, dan pada waktu itu lagi ngebahas KUA-PPAS kalau nggak salah. KUA-PPAS itu kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023. tapi tidak masuk ke ruangan bakar itu ya? Enggak. Enggak. Begitu ambil lebat, waktu itu lihat banyak media, ada kejaksaan, pokoknya jam 10. Saya datang jam 1, lebat kalinya enggak masuk. Jadi artinya kinerja kejaksaan itu tidak mengganggu kinerja DPR, enggak. Karena waktu itu agak leluasa kita membahas masalah leluasa ya. Iya. Atau memang anggota DPRD nyaman-nyaman saja? Nggak tahu ya, saya nggak bisa sampai ke masuk hatinya. Tapi kalau sudah didatangi oleh aparat hukum, Ya. siapapun, Nah, itu beda, Pak. pertanyaan satu lagi nih. Hmm. Saya ingin ke soal anggota DPRD, lembaga DPRD saat ini. Pak Haryono kan di era 2004, 97 97. sampai 2009. Oh, 97 ya? Iya. Oh, tadi Pas reformasi kan nanti kita urun berarti. tadi diralat nih. Sisanya kan setengah tahun masih masuk. Oh ya. Jadi masih rada ngebanding-banding mana orde baru, mana orde reformasi dan pasca reformasi. Nah, sekalipun sudah berhenti kan selalu bersentuhan Pak Haryono itu dengan kawan-kawan DPRD di tiap periode kan, baik sebagai unsur masyarakat yang melakukan audien kan, sehingga bukan personal ya. Lembaga DPRD itu bisa terukur di versi pemikiran Pak Haryono. Anggota DPRD hari ini seperti apa? Dengan tidak kurang rasa hormat saya sampaikan itu. Apa indikatornya? Saya seringkali ikut proses RPJM misalnya. Kita diundang. RPJM itu terutama ketika bicara mungkin saja banyak juga anggota dewan yang memang ikut di dalam proses Rakorbangdes misalnya. Rakorbangcak itu kan reses itu di kawasan. Tapi ketika Rakorbangda dengan tidak kurang rasa hormat, kejelian, ngotot kurang. Bahkan kadang tidak terdengar. Itu indikasi ya. Yang kedua ketika bupati, ini bupati yang ngomong. Garut adalah darurat pelayanan. Kenapa tidak DPR yang ngomong? Ketika Pak Bupati mengatakan darurat pelayanan, artinya di dalam diri bupati itu seakan-akan tolong saya. Sampaikan oleh kalian, bukan saya sebetulnya. Maaf ya, kayaknya seperti itu. Tapi terpaksa beliau mengatakan darurat pelayanan. Tidak cukup itu. Darurat stunting. Harusnya DPR. DPR yang mengatakan itu seharusnya. Kalau sampai apalagi ya? Kan seringkali juga teman-teman yang relatif paham gitu ya, dan kemudian mereka peduli dengan kondisi kita, memohon kepada dewan misalnya. Datang ke dewan untuk melakukan audien, dan di dalam audien itu berharap lakukan interpelasi hak dewan. Misalnya kan gitu. Senyap. Padahal interpelasi itu kan bukan menjatuhkan bupati. Yeah. Interpelasi itu memohon keterangan. Iya kan? Yeah. Hal yang wajar dilakukan hanya melalui prosedur. Artinya bahwa apa yang akan dipertanyakan itu berdampak luas, dan kemudian apalagi itu ada standarnya gitu. Yeah. Misalnya tentang GOR. Boleh kan ditanyakan daripada jadi masalah terus, atau tentang misalnya apa ya yang agak lebih PKL misalnya gitu. Nah kalau itu diangkat, yang belum tentu juga sampai kepada keputusan dewan, tetapi dinamika itu akan muncul.
bahwa Dewan akan menanyakan kepada Bupati melalui interpelasi gitu. Kan akan menarik, Pak. Itu pembelajaran. Saya berpikir dalam tata kelola ya. Tapi kalau bahasa saya dicemahkan dalam bahasa politik mungkin bisa saja jadi beda. Ya. Tapi kalau tata kelola, kayaknya itu akan menarik. Itu apa yang ditanyakan oleh Dewan kepada Bupati, kemudian nanti Bupati bertanya apa menjawab. Karena belum tentu kesalahan itu melulu di Bupati. Belum tentu juga kesalahan itu di semua anggota Dewan. Semoga pimpinan Dewan membuka ruang untuk kreativitas yang namanya anggota Dewan. Karena pimpinan Dewan hanya memilih saja. Jangan ditutup orang-orang anggota Dewan. Buka. Nah misalnya hari ini, Pak Tata media. Tentunya banyak sekali informasi yang seharusnya masuk. Maaf sekali saya sampaikan. Ya. Saya tanya sekarang, berapa kuah PPAS tahun 2023? Tahu nggak kita? Siapa yang harus menginformasikan itu? Ya. Kalau tidak wakil rakyat. Atau kenapa Pak Tata malah mengundang Haryono ke sini timatan anggota Dewan? So, yang seharusnya ngomong seperti ini kan Dewan. Ya. Dengan tidak kurang rasa hormat. Sebetulnya ada keterpaksaan. Atau memang kepedulian. Secara struktur saya tidak etis ngomong di sini. Struktur jabatan. Saya ingin memanfaatkan fungsi sosial. Demi Allah secara struktur saya memanfaatkan kepada Bupati saya lapor 3 bulanan, 6 bulanan. Dan Alhamdulillah kayaknya makin ke sini pejabat strategis, teknis dan pengawasan lebih cepat sekarang. Jadi ketika saya melaporkan, Pak minta ini, langsung direspon. Jadi kemarin kita rapat dengan beberapa SKPD di ruang wakil bupati. Inspektorat juga muncul. Kita berharap air besok adalah bagian strategis yang tidak bisa lepas di setiap pembangunan. Kita sudah di injury time. Siap. Sudah waktu habis. Ini tolong sampaikan kesimpulan post statement. Dan ditutup langsung oleh Pak. Silakan. Saya terima kasih Pak Tata. Pertama, tidak bisa satu pembangunan banyak seginya kan ya. Hanya pembangunan berkelanjutan bagaimana menyatukan antara ekonomi, aspek lingkungan hidup dan sosial. Kebersamaan pembangunan ini kayaknya sepertinya akan relatif tuntas dan cepat dilaksanakan apabila Forkopimda berfungsi optimal. Karena di Forkopimda ini dalam rangka menunjang pembangunan. Dalam pemahaman tata kelola pemerintahan. Di tahun 2022 Agustus di mana Indonesia berapa tahun kita? 77 tahun. Masih banyak keburukan. Yang kita bicarakan adalah keburukan. Tapi saya tanya kepada Pak Tata. Di tahun 77 negara mana di negara dunia ini yang paling maju? Amerika, Inggris, Jepang yang baik. Tapi kita lihat di posisi tahun 77 mereka ketika usianya 77 tahun. Amerika misalnya, apa yang terjadi di sana? Eropa misalnya. Indonesia, kita masih bicara seperti ini. Kita tidak dilarang bayar zakat. Kita tidak dilarang untuk sholat dan bersembahyang di vihara. Kelenteng lain sebagainya. Syukuri yuk. Bukan. Hidup katanya ketika kita mati hanya 3 yang ditanya. Ilmu yang bermanfaat. Pendidikan jangan mahal. Yang kedua, yuk kita membagi apapun juga, baik mau zakat. Selebihnya anak kita didik dan seterusnya. Tidak mudah mengelola negara ini. Tidak mudah. Banyak hal yang mungkin saya sampaikan salah. Tetapi mudah-mudahan ini hanya referensi dan masing-masing kita bergerak sesuai kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan pelit dengan data pemerintahan. Buka. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Merdeka. Merdeka.